Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi eh, bersama saya di diskusi tentang soal-soal tryout fisika yang kemarin ya kita lakukan, kita kerjakan di hari Jumat ya malam. Nah, sekarang nomor 21 kita mulai periode ayunan sebuah bandul bergantung pada langsung kita percepat. Nah, ini gimana bentuknya? 2V akar dari L dibagi G ya. Kan kita punya bentuknya seperti ini misalnya. Nah, ini bandulnya, misalnya kan ini panjang, terus ini gravitasi apa? Ini panjang tali, terus ini masanya ya, bendanya gitu. Nah, ini kan dia punya berat, kayak berat massa kali gravitasi gitu. Tapi di sini bandulnya hanya bergantung panjang panjang tali dan gravitasi, tidak bergantung massa. Karenanya yang nomor satu panjang tali betul, massa tidak bergantung karena di sini lihat periode tidak ada kaitannya sama massa. Percepatan gravitasi betul, amplitude ayunan salah. Berarti jawabannya yang apa ini? Kan kita punya jawaban A. Jawaban A itu apa? 1, 2, 3. Jawaban A itu 1, 3 ya. 1, 2, 3. Jawaban B 1, 3. Jawaban C 2, 4. Betul nggak? Jawaban D 4 saja. Kalau soalnya tipenya begini. Kalau jawaban E itu semuanya yang benar. Gitu. Ya, betul nggak? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja. Nah, kebetulan di sini yang betul cuman 1 dan 3 aja. Berarti jawabannya yang B. Oke, setuju? Kalau setuju kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sekarang ini untuk mempercepat periode ayunan dari sebuah benda yang mengayun dengan simpangan kecil ketika diikat dengan benang. Sama seperti tadi juga, maka harus apa? Rumusnya masih yang sama tadi, masih bentuknya begini. Ya, di sini memperpanjang gimana caranya supaya apa? Periodenya untuk mempercepat periode, artinya gimana caranya supaya T-nya ini lebih besar gitu. Supaya T-nya ini lebih besar, berarti yang harus kita buat adalah ininya, panjangnya harus dibuat panjang, gravitasinya harus kecil. Gravitasi kan tetap, ini nggak bisa. Gravitasi kan tetap, satu-satunya jalan adalah memperbesar periode itu dengan memperpanjang tali. Hah? Menambah massa enggak, karena kan ini enggak tergantung dengan massa, cuma gravitasi aja. Kecepatan awal juga enggak. Lihat nih, periode ini hanya bergantung pada ini. Kelihatan nggak dari situ tulisan saya? Halo? Halo? Oke ya, lanjut ya. Lanjut, jadi yang nomor 22 itu jawabannya apa? Ingat, ini yang A itu 1, 2, 3. Terus yang B 1 dan 3. Yang C 2 dan 4. D itu adalah 4 saja. Sementara E itu adalah 1, 2, 3, 4 yang benar, semua benar. Karenanya di sini jawabannya cuma jawaban D. Oke, lanjut ya. Masih ada orang-orang. Sepertinya saya lanjutkan aja dulu. Oke, kita hapus berikutnya yang nomor 23. Nah, nomor 23 ini adalah
tentang apa sama pegas. Terus tadi bandul, sekarang pegas. Ini mobil misalnya. Di mobil kan ada pernya gitu. Nah, kira-kira gitu. Ini kan mobil. Bisa 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 kita bilang mobil bentuknya kira-kira kalau dibuat analisis jadi pegas ada kayak gininya gitu. Nah di sini kalau masa mula-mula katakanlah ini masa 1 gitu ya. Terus masanya diperbesar, ini masa 1 300 kilogram. Terus kalau diubah jadi masanya diperbesar jadi 600 kilogram, maka berapa periodenya? Gitu. Getaran dari mobil ban mobilnya ini per mobil yang ada di per dari eh, yang per dari pegas yang ada dalam ban mobil gitu. Kira-kira kalau ditambah berapa periodenya? Nah, berarti kita buat aja kan periode itu sama dengan 2V akar dari massa dibagi konstan. Nah, kebetulan di sini kan konstantanya tetap gitu. 2V juga tetap. Ini hanya bergantung pada massa. Nah, kalau gitu kita cuma tinggal buat perbandingan aja. Berarti kita buat T2 dibagi T1 itu sama dengan kita buat jadi akar M2 dibagi akar M1. Nah, kalau gitu T2 dia sama dengan akar, bisa ini kan akar dibagi akar bisa kita buat dimasukin aja di pembagiannya di dalam M2 dibagi M1 kali T1. Nah, langsung kita bagi aja M2-nya berapa. Masanya kan jadi 600 dibagi masa mula-mulanya 300 dikali periode pertamanya, periode awalnya adalah akar 2. Akar 600 bagi 300 berarti akar 2 dikali akar 2 berapa? Akar 4 atau 2. Akar 4 adalah 2. Oke, jadi jawabannya yang D. Itu yang soal nomor 23. Baiklah, masih ada waktu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 24. Nomor 24 ini tentang getaran harmonik pegas. Jika massa pegas yang digantung pada ujung pegas 1 kilogram sama, ini sepertinya seperti tadi juga kasus soalnya ya. Saya punya pegas seperti ini. Sorry, bukan ini bandul. Lupa. Maaf. Nah, saya punya pegas. Gitu ya. Nah, pegas ini tadi masanya berapa? 1 kilogram. 1 kilogram. Pegas ini katakanlah periodenya ini massa. Terus periodenya adalah berapa? 2 detik. 2 detik. Terus masanya ditambah gitu. Katakanlah ini massa 1 ditambah jadi massa 2 gitu. Menjadi M2. Katakanlah M2 ini berapa sekarang? 4 kg. Maka T2-nya berapa? Masih kita gunakan rumus yang tadi. T2 itu sama dengan langsung aja biar cepat M2 dibagi M1 dikali T1. Ya. Karena kita punya hubungan seperti tadi di atas. Pernah dibahas. Sekarang lebih cepat kita bahasnya. M2-nya berapa? 4 dibagi M1-nya adalah 1 dikali T1-nya adalah ini. T1-nya adalah 2. Jadi akar 4 berapa? 2 kali 2? 4. Jawabannya yang B. Oke. Lanjut. Selanjutnya, yang kita bahas adalah apa? Energi total. Nih, energi total ini sebenarnya kan kita punya persamaan ini. Y sama dengan, itu bentuknya Y sama dengan A kali sin kali omega T. Gitu ya. A sin omega T. Lalu yang ditanyakan energi total. Energi total itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, energi potensialnya kan setengah dikali apa?
K dikali Y kuadrat ditambah energi kinetiknya adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Oke. Nah, kita tulis ke bawah aja ya. Tambah setengah dikali M V. V ini kan turunan dari, kalau VY berarti turunan dari itu. Turunan dari Y. Itu omega A. Gitu ya. Cos omega T. Nah, jangan lupa ini mesti kita kuadratkan karena setengah M V kuadrat. Setengah M ini kita kuadratkan. Kalau gitu setengah K-nya ini kan M omega kuadrat. Berarti M setengah M omega kuadrat. Y kuadratnya berarti kan apa tadi? A kuadrat sin omega sin kuadrat ya. A kuadrat. Langsung aja kita buat dalam kurung sin kuadrat omega T ditambah ini kan M omega kuadrat A kuadrat dikali cos kuadrat omega T. Gitu. Nah, ini kan 1. Udah, berarti tinggal ini hasilnya. Energi total dari pegas. Sama dengan setengah kali masanya berapa? Masanya ini 5 gram atau 5 dikali berapa? 10 pangkat min 3. Ya, dikali ini omeganya berapa? Omeganya adalah 100. 100 apa? 100 itu ya. Ada di sini omeganya. Rad per sekuan. Berarti 100 kuadrat 10 pangkat 2 gitu. Dikuadratkan, sorry. Nah, terus dikali A kuadrat. A-nya adalah ini 4 kali 10 pangkat min 2 gitu. Ini adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. Ini semuanya dikuadratkan gitu. Tinggal kita hitung aja 10 pangkat 4 nih, 10 pangkat min 4 udah hilang habis. Berarti ini berapa? Setengah M omega setengah M kali M dikali omega kuadrat kali A kuadrat. Masanya ini omeganya adalah 100 kuadrat dikali A kuadrat. A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, ini 10 pangkat 4-nya habis. Sekarang tinggal 4 kuadrat, berarti 16. 16 dikali 5, berapa? 80. 80 dibagi 2, 40. 40 dikali 10 pangkat min 3, jawabannya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. 4 kali 10 pangkat min 2, jawabannya adalah yang dodol. Oke. Masih kita lanjutkan soal berikutnya. Oke. Nah, di sini kita bahas berikutnya adalah tentang pegas. Oke. Nah, di sini pegasnya di tahun 2019 ya. Gas yang seimbang ditarik dengan gaya tertentu hingga titik A sampai titik A sini gitu, ditarik ke kanan. Kita tarik ke kanan gitu ya. Jarak A dari titik setimbang itu adalah A. Jarak A dari titik setimbangnya adalah A. Kemudian benda dilepaskan sehingga pegas tertekan sampai di titik B. Sampai di sini. Nah, kalau gitu, apa yang terjadi? Nilai A, maka hubungan antara A sama B ini apa? Ketika kita tarik, kita lihat di sini energi gas itu sama dengan energi kinetik. Tuh. Energi pegasnya apa? Ini kan sama dengan setengah dikali K dikali A kuadrat. Gitu. Terus energi pegas ketika di titik B itu kan, karena kan energi kinetiknya bergerak tuh ke kiri sekarang. Kiri. Si benda dari titik A besar tuh bergerak ke kiri. Gitu. Energi kinetiknya berubah sekarang menjadi energi pegas juga.
gitu. Sama dengan setengah dikali K dikali B kuadrat. Kalau ini licin, ini kan licin, kasusnya licin, nggak disebutkan di soalnya ada gesekan, berarti sama. Energi kinetiknya tidak ada yang mengalami perubahan. Energi kinetik bendanya ini tidak tidak berkurang gitu, tidak berkurang. Karena energi kinetiknya tidak berkurang, kalau gitu energi pegasnya sama di A sama di B juga sama. Kalau gitu setengah Ka kuadrat sama dengan setengah K B kuadrat. Kalau gitu A sama dengan B. Kenapa? Karena ini sama. Setengah Ka kuadrat sama dengan setengah K B kuadrat. Nah, kita coret-coret. Berarti A sama dengan B. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 27. Sebuah gelombang dinyatakan dalam persamaan ini. Nah, kita punya gelombang nih, persamaannya Y sama dengan apa? A sin itu. Gitu ya. Ini kan bisa kita buat dari Y sama dengan A sin dalam kurung 2T kurangi 2X ditambah apa? 2 kali V per 6 atau 2 V per 6 atau V per 3. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita samakan dengan persamaan umum dari gelombang, yaitu A sin omega T dikurangi K kali X ditambah apa? Simpangan awal, teta 0 gitu. Kalau gitu kita lihat nih, omeganya 2. Omega itu apa? Omega itu 2V kali F. Nah, katanya ini adalah hasilnya 2. Kalau gitu apa? 2-nya coret, berarti frekuensinya 1 per V. 1 per V itu 1 per 3 sekian, 3, sekian alias 0,3, bukan 0,1, berarti ini salah. Oke. Cepat rambat itu dari mana? Dapatnya V sama dengan omega dibagi K. Omeganya berapa? 2 dibagi 2. Berarti 1 meter per sekon juga salah. Sementara panjang gelombangnya kita punya K sama dengan 2V per lambda. Sama dengan bilangan gelombangnya di sini adalah 2. 2-nya dicoret, kalau gitu lambdanya sama dengan V. Dan memang benar lambdanya sama dengan V ini adalah 3,14. Kalau gitu jawabannya yang C. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini 2 buah balok kayu kecil disebut balok A dan B terapung pada permukaan danau. Nah, oke. Di sini kita lihat nih. Kan saya punya balok kayu misalnya dari A, balok A dan B terapung pada permukaan danau. Jarak horizontal antara keduanya 150 cm. Saat gelombang sinusoidal merambat pada permukaan air, teramati bahwa pada saat mula-mula balok A berposisi di puncak gelombang. Gitu ya kira-kira. Nah, ini ada balok A nih ceritanya. Sedangkan balok B berposisi di lembah. Terus apa? Di antara kedua balok terdapat satu puncak. Katakanlah satu puncaknya ini gitu. Tapi si B ada di bawah katanya. Nah, gitu. Berarti kan B di sini. Ya, di antara kedua balok terdapat satu puncak. Di antara kedua balok ada satu puncaknya yang ini. Gitu ya. Pada saat T sama dengan 0 di sini. T sama dengan 0 mula-mula ada di atas puncak si A-nya. Pada saat 1 detik, ternyata si posisi A ini ada pada kesetimbangan pertama kali. Artinya ada di sini nih. Nih, A. Ini pada saat T sama dengan 1 detik. Dan sedang bergerak turun. Jadi si A ini lagi turun. Lagi turun posisinya. Gitu. Nah,
Oke, kembali lagi ke persoalannya. Tadi posisi A, posisi balok A dan titik setimbang pertama kali sedang bergerak turun. Pernyataan manakah yang benar tentang gelombang pada permukaan tersebut? Gelombang memiliki panjang gelombang 200. Panjang gelombang itu apa? Jarak dari satu bukit satu lembah, gitu ya. Nah, dikatakan di sini tadi jaraknya dari sini ke sini, gitu ya. Berapa? Tadi di soal dikatakan jarak dari sini ke situ adalah berapa? Jarak horizontal ke dua balok itu adalah 150 apa? Sentimeter. Ini berapa panjang gelombang nih? Nah, kita hitung aja. Berapa panjang gelombang? Satu dari sini ke sini satu. Ini kan satu bukit, satu lembah itu satu. Itu setengah bukit sama setengah lembah itu kan setengah, berarti 1,5 atau 3/2. 3/2 panjang gelombang itu sama dengan berapa? 3/2 dari panjang gelombang itu sama dengan 150 cm atau berapa meter dibagi 100, 3/2. 3/2 meter. Berarti panjang gelombangnya 1 meter. Panjang gelombangnya adalah 1 meter. Kalau panjang gelombangnya 1 meter, di sini panjang gelombangnya 200 cm, 2 meter. 2 meter berarti 2 meter masalah. Bukan. Harusnya panjang gelombangnya 1. Berikutnya, pada saat T sama dengan 1 detik, balok B berada pada titik setimbang dan sedang bergerak turun. Pada saat T sudah 1 detik, harusnya si B ini lagi naik ke atas. Memang benar ada titik setimbang, tapi bukan sedang turun. Harusnya sedang naik. Kalau yang B, karena pada saat yang bersamaan A juga sedang turun. Gitu ya. Ya, harusnya kan bersamaan. Saat A turun, B juga naik. Oke, kita lihat sekarang frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang itu berapa? 0,25. 0,25 dari mana tahunya? 0,25 itu dari kita lihat. Kita kan udah tadi kita punya data apa? Panjang gelombang 1 gitu ya. Frekuensi gelombangnya adalah, nah tadi itu gini. Oke, kita punya data di soal bahwa waktu yang diperlukan untuk sampai dari A ke titik A aksen, katakanlah ini A aksen gitu ya, aksen 1, itu butuh 1 detik. Dan itu adalah berapa gelombang? Ini adalah ternyata seperempat gelombang. Kenapa? Kita lihat, ini kan berarti kan kalau menempuh setengah puncak artinya setengah gelombang, tapi kalau setengah puncak, kalau menempuh 1 kali puncak dari sini ke sini katakanlah, itu setengah gelombang, tapi kalau dari puncak ke titik setimbang ke situ itu adalah seperempat. Seperempat apa? Seperempat dari A ke aksen, dari A ke A aksen ini adalah seperempat dari panjang gelombang. Seperempat dari panjang gelombang butuh waktu 1 detik. Kalau gitu, menempuh 1 panjang gelombang itu kita perlu 4 detik. Nah, 4 detik inilah yang dimaksud dengan periode. Di sini periodenya apa? Boleh kembali ke titik puncak pada waktu 4,5 detik. Salah. Ya. Kenapa? Kembali ke puncak itu berarti 1, 2, 3, 4. Harusnya 4 detik periode. Gitu ya. Kembali ke puncak. Jawabannya yang ini. Kenapa? Karena frekuensi itu, ini kan T sama dengan 4. Kalau gitu frekuensi sama dengan 1 per T. 1 per 4 alias 0,25. Jawabannya yang C. Ya, ini 1 per 4. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang nomor 29. Yang nomor 29 ini kita lihat gimana bentuknya. Oke, cara ngertinya adalah gini. Pernyataan-pernyataan yang benar dari superposisi gelombang Y1 sama dengan 3 kali cos sekian-sekian dan Y sama dengan begitu.
laju rambat gelombang lebih oke, yang pertama kita lihat V, ini kan Y-nya persamaannya ya, persamaan gelombang 1 dan 2 superposisi itu penjumlahan. Berarti V1 sama dengan omega dibagi omega 1 dibagi K1. Omega 1-nya berapa? Omega aja. K1-nya berapa? 2 gitu. Koefisien dari X itu adalah 2K. Sementara V2 itu adalah omega 2 dibagi K2. Nah, lihat di sini omega 2-nya adalah omega juga, K2-nya adalah koefisien dari X, yaitu K. Kita lihat nih, berarti V2 dari sini memang betul laju gelombang 1 lebih kecil dari laju gelombang 2. Kalau kita nomor 1 betul. 1 betul, 3-nya pasti betul. Oke, tidak perlu kita cek dulu. Sekarang kita lihat arah rambat gelombang, kedua gelombang. Pokoknya kalau 1 betul, pasti 3-nya betul. Kalau satunya salah, pasti 3-nya salah. Ini udah jadi sepasang aja. Perlu dicek aja salah satu. Kalau 3 salah, berarti satunya salah. Kalau satunya betul, 3-nya pasti betul. Nggak perlu dicek. Pokoknya salah satu pasti, keduanya betul. Atau keduanya salah. Oke, kalau gitu mana yang kita lanjutkan cek? Yang kita lanjutkan adalah nomor 4. Arah rambat kedua gelombang adalah sama. Arah rambatnya kemana? Kita kan lihat di sini arah rambat tuh lihat koefisien X aja. Karena koefisien X-nya sama, positif, lihat. Karena kan kita punya gelombang itu pada umumnya bentuknya A gitu ya. Cos atau sin sama tergantung nanti gimana bentuknya. Omega T min KX. Nah, kalau tanda koefisien X-nya sama, berarti dia menunjukkan arah yang sama, karena X ini kan menunjukkan posisi. Kalau T ini menunjukkan waktu. Gitu. Kalau gitu, mana yang benar? Jawabannya yang nomor 4 ini benar, karena arahnya sama. Arah rambat keduanya sama. Kenapa? Karena koefisien dari X-nya positif, yang ini juga koefisien dari X-nya positif. Berarti sama-sama searah. Kalau sama-sama kalau sama-sama searah, berarti yang mana yang betul? Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4. Betul jawabannya yang E. Terus kenapa dengan jawaban yang 2 intensitas kedua gelombang berbeda? Itu tidak perlu dicek karena kan nggak ada jawaban 1, 3, 4. Intensitas kedua gelombang berbeda. Intensitas itu apa? Intensitas itu adalah apa? Energi daya per satuan luas. Daya per satuan luas. Nah, kita lihat energi. Ini kan daya ini sebanding dengan energi. Energi itu kan sebanding dengan apa? Setengah dikali K dikali A kuadrat. Nah, kalau gitu kita lihat energi total itu bergantung pada amplitudonya. Karena amplitudo keduanya beda, otomatis intensitas keduanya juga berbeda. Berarti nomor 2 juga betul. Nah, sekarang yang nomor 3. Kenapa kok yang nomor 3 bisa betul juga? Ya, karena kita sudah tahu jawabannya yang E. Betul karena apa? Kita lihat periksa. Ya. Yang nomor 3, beda fase. Beda fase itu apa? Kan gini bentuk persamaan gelombangnya kan Y sama dengan A cosinus theta gitu ya. Theta itu sama dengan 2V dikalikan V. Nah, yang dimaksud ini namanya sudut fase. Nah, ini namanya sudut fase. Sementara ini phi ini adalah fase. Gitu. Kalau gitu fase gelombangnya adalah theta dibagi 2V. Gitu. Kalau fase 1 berarti theta 1 bagi. Kalau fase 2 berarti theta 2 dibagi 2V. Tuh. Nah, sekarang beda fase antara gelombang 1 dan gelombang 2 berarti kan beda fase nih. Sama dengan fase 1 dikurangi fase kedua misalnya. Atau fase gelombang 2 dikurangi fase gelombang 1.
terus nanti dibagi theta, sorry. Theta 2 dibagi theta 1 dibagi 2V. Oh, sorry. Maksudnya udah betul ini fase ya. Fase 1 kurangi fase 2 bagi 2V. Oke, fase satunya berarti apa? Sama dengan theta 1 dikurangi theta 2 dibagi 2V. Gitu. Theta satunya apa? Nih, theta satunya adalah 2 X dikurangi omega T. Gitu. Terus dikurangi V. Terus dikurangi lagi. Dikurangi apa? Kurangi sisa ini nih. Fase 2. Dikurangi Kx, dikurangi omega T, dikurangi 7V. Terus kita semuanya bagi dengan 2V. Nah, coba 2K X dikurangi Kx berarti kan Kx aja. Gitu. Min omega T, min 2 omega T. Terus min 7, min 1, min 8. Min 8 bagi 2V kan berapa? 4. Min 4. Nah, lihat di sini nggak konstan, tapi delta C ini adalah fungsi dari X dan T. Dan ini tidaklah konstan, tidak sama dengan konstan. Artinya fungsi dari X dan T. Kalau gitu benar, beda fase kedua gelombang tidaklah konstan. Itu jawabannya yang E. Gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Yang nomor 30. Nah, yang nomor 30. Kita lihat nih, tali yang panjangnya 5 meter dan ditegangkan dengan gaya 2 Newton dilambati dengan gelombang transversal jika massa tali yang ditanyakan. Kan kita punya V sama dengan akar dari F per mu. Gitu. Terus kita bisa tahu juga ini kalau apa sih namanya? Oke. Nah, itu sama dengan apa? Itu sama dengan akar dari F L per M. Karena mu itu sama dengan massa persatuan panjang, gitu, koefisiennya. Oke, pertanyaannya adalah V. Langsung aja kita masukin akar dari F. F-nya berapa? 2 dikali panjang talinya 5. Bagi masanya berapa? Masanya adalah sorry. Kita hapus dulu ya sebentar ya. Oke, kita hapus dulu sebentar. Di sini ya. Nah, yang kita lanjutkan. L diketahui, F diketahui. F. Nah, oke. Kita tinggal mencari gini. V sama dengan akar dari F L per M. Yang kita cari adalah M. Tinggal kita kuadratin aja berarti M sama dengan apa? M-nya pindah ke atas, V-nya ke bawah, berarti F dikali L dibagi V kuadrat. Ya, itu dia. Berarti F-nya berapa? 2 dikali panjang talinya 5 dibagi V kuadratnya berapa? 40 kali 40. Ya, berapa nih jawabannya? 2 kali 5, 10. Oke, satuannya udah sama. 10. 10. Berapa? 1 dibagi 16. Berapa ya? Oke, cek. Ya, kita lanjut.
ini sepertinya di soal ada sedikit kesalahan satuan, tapi di sini angkanya yang paling mendekati adalah jawabannya yang A. Yang benar angkanya, ya. Oke. Ini tinggal masukin aja. Dalam satuan senti apa mili gitu, mili mungkin. Ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor berikutnya, nomor 31. Sebuah gelombang merambat dari sumber es ke kanan dengan kelajuan 8 meter per sekon, frekuensinya itu dan amplitudenya itu. Kemudian gelombang melalui titik P yang berjarak 9,5 meter dari titik S. Jadi saya punya titik S. Nah, gitu. Oke, melalui titik P. Dengan kelajuan berapa? Kelajuan 8 meter per sekon gitu ya. Kemudian frekuensinya itu adalah 16 Hz. Terus apalagi amplitudenya? Nah, amplitudenya adalah 4 cm. Gelombang tersebut melalui titik P yang jarak antara S dan P ini adalah 9,5. Berapa 9,5 tuh? 11/2. Berapa? 9,5. 19/2. 19/2. Itu 19 dibagi 2 meter. 18 dibagi 2, 9. Oke. Dari titik S. Jika S bergetar 1, nah S ini 1,25 detik dan arah getarnya ke atas, gitu ya. Ya, jaraknya adalah 19/2 meter. Kemudian jika S telah bergetar 1,5 detik, berarti T berapa? 5/4. Nah, 5/4 sekon gitu ya. 5/4 detik. Dan arah gerak pertamanya ke atas, maka simpangan P saat itu berapa? Langsung aja kita masukin Y di titik P, itu sama dengan kita mula-mula ke atas. Gitu. Berarti ya, dan seterusnya. Nah, jadi P ini adalah A sin omega. Mungkin langsung aja di sini ada 2V gitu. F dalam kurung omega kan ini, omega 2VF atau 2V per T dikali T dikurangi X dibagi V. Oke, kita masukin aja A-nya berapa? 4 kali sin kali 2V. Nah, frekuensinya berapa? 16 kali 16 dalam kurung T-nya berapa? 5/4 dikurangi X-nya berapa? X-nya berapa? X-nya adalah berapa tadi? Itu berjarak 9. Nah, ini X. Berjarak 19/2. Dikali V-nya berapa? V-nya adalah 8. Berarti kali 1/8. 8 kali 2 berapa? 16. Ya, ini supaya sama berarti kali 4. Yang bawah dikali 4, yang atas juga dikali 4. Berarti 5 kali 4, 20. 20 kurang 19, 1. 1/16. 1/16 kali 16. Jadinya 1/16 kali 16 bisa kita coret. 16 dibagi 16 ini 1. Berarti sin 2V dong. Kalau gitu sin 2V berapa? Sin 2V itu adalah 0. Kali 4, jawabannya adalah
sama dengan 0. Kalau gitu jawabannya yang A. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 32. Nah, yang nomor 32 ini apa? Di sini ada gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 12. Berikan V sama dengan berapa? 12 meter per sekon. Terus apalagi frekuensinya? Frekuensinya adalah 4 Hz. Terus amplitudenya adalah 5 cm itu 5 dikali 10 pangkat min 2 meter gitu. Jarak AB-nya 16, berarti apa banyaknya gelombang? Jarak dari A ke B katanya berapa? 18 meter. Ini kan N buah kali panjang gelombang, kan satu panjang gelombangnya berapa? Segini katakanlah. Nah, satu panjang gelombangnya berapa? Berarti kan ini N, kita buat N kali lambda, hasilnya adalah 18. Berarti N ini adalah 18 dibagi lambda. Lambdanya adalah, nah ini, V dibagi F. Karena kan kita punya V sama dengan lambda kali F. Kalau gitu lambdanya adalah V dibagi F. V dibagi F-nya adalah 12 dibagi 4 berapa? 3. Sama dengan, nah ini 12 bagi 4, 3. Sama dengan 6. Kalau gitu ini ada 6 buah panjang gelombang, 6 buah lambda. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah tentang efek Doppler ya. Efek Doppler. Di sini ada bis yang bergerak dengan kelajuan sambil menyembunyikan klakson. Berarti kan ini kelajuan sumber bunyi. Laju sumber bunyinya berapa? 20 meter per sekon. Menghasilkan frekuensi. Ini frekuensi 960 itu frekuensi apa? Frekuensi sumber bunyi. Berarti frekuensi sumber bunyinya adalah 960. Langsung aja kita buat rumusnya biar cepat ya. Kita punya apa? Oke, kita langsung aja. Frekuensi yang didengar oleh frekuensi yang didengar oleh pendengar sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus Vs dikalikan Fs gitu. Nah, kita lihat nih. Karena di sini sumber mendekati pendengar, di sumber sini pendengar. Kalau sumber yang mendekati pendengar, maka nanti si bunyinya makin besar dong frekuensinya. Kalau makin besar berarti apa yang terjadi? Nah, ini harus negatif. Ya enggak? Berarti V dikurangi Vs. Terus apa si pengendaranya bergerak searah, artinya menjauh. Kalau menjauh, apa yang terjadi? Maka si pendengar ini frekuensi bunyinya akan semakin kecil, berarti yang atas juga akan negatif, berarti V dikurangi Vp. Negatif ini untuk memperkecil frekuensi bunyi karena si pendengarnya menjauh. Gitu. Kalau gitu kita hitung aja, V-nya ini kecepatan bunyi di udara, nah ini 340. Bunyi di udaranya 340, gitu ya. Oke, kita hitung aja. Berarti berapa nih? 340 dikurangi kelajuan dari pendengar. Pendengar itu siapa? Yang tadi pengendara sepeda motor yang bergerak dengan kelajuan 10 bagi 340 dikurangi kelajuan sumber bunyi. Sumber bunyinya berapa? Tadi si bis yang bawa klakson 20. Nah, dikali Fs frekuensi yang diberikan oleh sumber bunyi. Klaksonnya berapa? 960 Hz. Oke, kita hitung aja nih 330 dibagi 320 dikali 960.
Soalnya coret 96 bagi 32 itu berapa? 3 kali 33 9900 Hz. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang dodol. Oke. Masih mudah efek Doppler nih. Kita lanjutkan ke soal nomor 34 sekarang. Ini juga masih tentang efek Doppler ya. Sengaja ini saya kumpulkan biar kita fokus gitu. Kenapa? Jadi efek Doppler tuh mudahnya gini aja. Fp sama dengan V plus minus Vp gitu. Dibagi V plus minus kali Vs kali Fs. Jadi P ini ibaratnya kayak pandi gitu. P itu bisa kita ibaratkan pandi. Kalau pakai logika laki-laki perempuan, S ini Sarah. Kalau Pandi mendekati Sarah, pasti si Pandi ini negatif. Sarahnya juga kalau diam, kalau mereka semua diam berarti ya 0 kecepatannya gitu. Kecepatan Pandi sama Sarah ini tergantung kalau positif. Kalau Pandi mendekati Sarah, berarti kan laki-laki mendekati perempuan nggak normal. Berarti kan perempuan biasanya laki-laki mendekati perempuan berarti kan normal. Biasanya perempuan kan suka jual mahal. Kalau perempuan yang mendekat berarti kan di sini negatif gitu. Kalau perempuan menjauh positif, kalau laki-laki yang menjauh positif. Itu pakai logika itu bisa. Tapi sebenarnya biar mudah ya kalau sumber bunyi mendekat berarti frekuensinya akan besar, berarti nanti si kecepatannya akan negatif gitu. Supaya nilainya pembaginya besar. Tapi kalau sumber bunyi menjauh berarti frekuensinya akan kecil. Kalau sumber bunyi menjauh berarti frekuensinya akan kecil. Berarti ini tandanya positif gitu. Di bawah ini pembaginya. Yang atas juga sama. Kalau pendengar menjauh berarti kan frekuensi yang didengar akan kecil, artinya pendengar menjauh itu tandanya negatif. Kalau Pandi menjauh dari Sarah berarti negatif. Tapi kalau pendengar mendekat berarti kan frekuensi yang didengar akan besar, artinya kita menggunakan tanda positif supaya penjumlahannya supaya jadi penjumlahan, jadi pembaginya orang yang dibaginya besar. Dengan logika laki-laki perempuan, Pandi mendekat berarti kan positif di sininya. Kira-kira begitulah logikanya. Oke. Efek Doppler. Nah, sebenarnya mau kita lanjutin bisa. Tinggal kita jawab aja. Gitu ya. Nah, di sini panjang gelombang bunyi menurut pendengar itu adalah 90 cm. Nggak bisa kita jawab dengan cepat aja. Oke. Kita lihat di sini frekuensi yang didengar oleh sirine. Pendengar akan mendengar frekuensi nomor 2 dan nomor 3 itu sama aja dengan orang pendengar ya. Si pendengar, Pandi. Berarti kita buat aja hitungannya. Fp sama dengan V. Terus si pendengarnya diam. Yang berdiri di tepi jalan. Berarti Vp-nya 0 gitu ya. Berarti V tambah 0 dibagi apa? V sumber bunyi kan mendekati gitu ya. Sumber bunyi mendekati siapa tadi? Mobil bergerak menjauhi. Nah, kalau menjauhi berarti apa yang terjadi seperti saya bilang tadi, kalau menjauh itu artinya bunyi yang didengar itu semakin kecil. Artinya kita kalau menjauh berarti ditambah di sininya. Positif, sumber bunyinya menjauh karena kan pembagiannya harus besar supaya frekuensinya kecil karena menjauh. Kalau gitu ini apa? Dan juga benar juga logika perempuan laki-lakinya tadi, kalau Sarah menjauh positif gitu kan, perempuan soalnya kan suka jual mahal gitu. Oke. Nah, sekarang berarti ini apa? Ini apa? Si laju dari sumber bunyinya di sini adalah Vs dikali Fs. Berapa nih laju 300 dibagi, ini kan cepat rambat bunyi di udara, 300 dibagi 300 ditambah 20 nih Vs dikali
frekuensi dari sumber bunyi. Frekuensi dari sumber bunyinya berapa? 400. Oke, ternyata bukan 400. Frekuensi yang didengar adalah kurang dari 400. Kalau gitu ini salah. Nomor 3 salah, pasti nomor 1 salah, tidak perlu dibaca. Yang nomor 2 benar apa salah? Kita cek. Harusnya berapa nih? 300 bagi 320 kali 400. Berapa? 30 dibagi 320 dibagi 32 dikali berapa nih? 4 dikali 100 berapa? 8. 4 kali 2 berapa? 30 bagi 2 15. 100 bagi 4 25. 25 kali 15 berapa? 250 ditambah 125 berarti 375, harusnya 375 Hz. Sedangkan ini berapa? 370, berarti salah. Satu salah, tiga pasti salah. Tiga salah, satu pasti salah. Nomor 2 juga salah. Dan tidak ada jawaban salah semua. Dan nomor 4 pasti betul. Kenapa? Kita cek, orang tersebut akan mendengar frekuensi sirine lebih rendah daripada frekuensi sirine pemadam kebakaran. Dan memang benar, frekuensi pemadam kebakarannya adalah 400. Frekuensi yang didengarkan oleh pendengar yang di tepi jalan itu adalah 375, lebih kecil. Jawabannya yang 4 saja betul apa? 4 saja betul adalah yang D. Ya. Yang ini jawabannya adalah D. 4 saja betul. Berikutnya yang nomor 35. Oke, nah yang nomor 35 ini apa? Coba kita lihat. Yang nomor 35 ini taraf intensitas dari sebuah sebuah sumber bunyi ya. PI1 itu adalah 40 desibel. Pertanyaannya adalah perbandingan taraf intensitas 10 sumber bunyi dibandingkan dengan 100 buah sumber bunyi. Itu yang identik yang sama, berarti TI berapa? TI 10 gitu. Dibandingkan dengan TI 100 itu kan sama dengan TIN. Kita kan punya rumus TIN sama dengan ini ya. TI1 ditambah 10 log N gitu ya. Berarti kan ini sama dengan TI1-nya berapa? 40 tambah 10 log berapa? N-nya berapa? N-nya 10 dibagi 40 ditambah 10 log 100 berapa? 40 ditambah 10 log 10 berapa? 1 kali 10 10. 40 ditambah 10 log 100 berapa? 2 kali 10 20. Berarti 50 per 60 atau 5 banding 6. Jawabannya yang B. Oke, mudah insya Allah. Sekarang yang nomor 36. Sebuah ledakan terdengar dari suatu tempat yang berjarak R km dari kota Malang dengan intensitas sebesar sekian. Nah, ledakan tersebut juga terdengar sampai kota Kediri dengan intensitas sekian. Sumber ledakan kota Malang dan Kediri membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di kota Malang. Ini kota Malang, ini kota Kediri, dan ini adalah sumber. Kira-kira gitu. Siku-sikunya di sini. Nah, ini siku-siku di situ ya. Oke, kita lihat. Sebuah ledakan terdengar dari suatu tempat berjarak R km dari kota Malang. Dari suatu tempat, berarti dari sumbernya. Berarti dari sini ke sini R, kira-kira.
R kilometer dari Kota Malang dengan intensitas, berarti intensitas yang didengar oleh apa? Intensitas Malang dari sumber gitu. Intensitas sumber dari yang didengar dari Malang. Itu adalah 6 kali 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Terus apalagi, ledakan tersebut terdengar di Kota Kediri, berarti intensitas yang terdengar di intensitas dari sumber yang didengar di Kota Kediri itu adalah 5,4 dikali 10 pangkat min 5. Ini juga watt per meter persegi gitu. Oke, berikutnya sumber ledakan Malang dan Kediri berbentuk siku-siku. Jika jarak antara Malang dan Kediri, nah jarak antara Malang dan Kediri adalah 100 km. Maka berapa jarak R yang ditanya. Terus jarak dari sumber ke Kediri ini bisa kita hitung dengan akar dari berapa? R kuadrat ditambah 100 kuadrat gitu. Maka jarak dari Kota Malang ke Kediri bisa kita hitung dengan intensitas. Intensitas itu kan daya persatuan luas. Ya enggak? Intensitas itu kan sama dengan V per 4 V R kuadrat. Nah, luasnya kan ini bentuknya bola gitu. Permukaan bola. Kalau gitu kan dayanya sama nih. Nah, P-nya sama. Berarti PSM sama dengan PSK. Kalau gitu bisa kita hitung aja. I kali P. Berarti intensitas. Katakanlah ini I1, ini I2. Berarti ISM kali, langsung aja kita hitung. Ya. Di sini berarti ISM-nya kan berarti 6 dikali 10 pangkat min 5 dikali ini, dikali 4V-nya kan bisa dicoret 4V kali R kuadrat gitu. SM. Nah, SK-nya ini jaraknya ini sama dengan berapa? 5,4. 5,4 kali 10 pangkat min 5 dikali 4V dikali jaraknya katakanlah apa nih? R apa? Nggak apa-apa, kita hitung aja di sini. Berarti akar dari itu sama dengan dalam kurung akar dari itu. Nanti kita hitung di sini ya. Ini coret, 10 pangkat min 5 juga coret, 10 pangkat min 5 juga coret, berarti 6R kuadrat. 6R kuadrat sama dengan apa? Ini kita coret. Oke, sorry. Oke, 6, 5,4. Ya, betul. Oh, ini belum saya kuadratin. Sorry. Ini kan karena kan R kuadrat di sini. Jaraknya R kuadrat. Berarti ini pun ini kan jarak dari S ke K. Gitu. Kalau R ini kan tadi dari jarak dari sini ke situ. Di sini R kuadrat yang dimaksud. Berarti ini juga harus dikuadratin. Nah, ini tuh posisi akar ini sudah dikuadratkan. Jadi akarnya hilang. Kalau gitu ini jadi kita buat jadi 5,4 dikali R kuadrat ditambah 100 kuadrat. Gitu. Sorry, ini jadi 5,4 R kuadrat ditambah 5,4 dikali 100 kuadrat. Oke, kali 10 kuadrat. Berarti 6 dikali 5,4 berapa? 9. Bukan 0, berapa? 0,6. 0,6 R kuadrat sama dengan 5,4 kali 10 kuadrat. Berapa? 9 kali 6, 54. Berarti 9 dikali 10 pangkat 2 ini adalah R pangkat 2. Berarti R-nya adalah
300 ya, 300 kilometer ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 37. Nah, di sini bisa kita lihat nih pipa organa terbuka A dan B ditiup sama-sama, menghasilkan nada dasar dan yang sama tinggi dengan nada atas kedua pipa organa B. Jadi saya punya dua nih, ditiup pipa organa A, pipa organa B. Katanya nada dasar dari pipa organa A, nada dasarnya kan begini, nada dasarnya tuh kira-kira gini. Set. Nah, LA-nya ini, L0A-nya ini sama dengan setengah lambda. Nada atas pertamanya berarti berapa? Nada 0, nada dasar pertama berarti 1 lambda, nada dasar kedua berarti 3/2. 3/2 lambda. Nah, berarti L2 B. Gitu. Kalau ini kan L2. Kalau L1-nya gimana? L1-nya gini. L1-nya. Nah, ini L1B. Berapa lambda? 1 bukit 1 lembah. Ini 1 lambda. Kalau ini berarti 3/2 lambda. 3/2 lambda L2B-nya. Nah, katanya apa yang ditiup frekuensinya yang sama. Jadi frekuensi 0A sama dengan F2B. F itu kan V per lambda. V dibagi lambda. 0A sama dengan V dibagi lambda 2B. V-nya coret-coret. Oke, sekarang jadi lambda kan dari sini kita lihat nih lambdanya lambda 0A. Ini lambdanya lambda 2B gitu. Di sini kelihatan lambda 0A itu sama dengan 2 kali L0A. Berarti ini kan 1 per lambda sama dengan 1 per lambda, udah aja berarti lambda sama dengan lambda. Kalau gitu lambda 0A sama dengan lambda 2B. Ya. Lambda 0A-nya apa? Lambda 0A-nya ini sama dengan 2L0A. 2L0A sama dengan lambda 2B-nya adalah 2/3 L2B. 2-nya coret, kalau gitu L2B sama dengan panjang pipa organa B nada dasar keduanya sama dengan panjang dari nada dasar pipa organa A 3 kali L0A. Ini salah. A sama dengan pipa organa B juga salah. Panjangnya salah. Panjang A sama dengan setengah panjang B salah. Yang benar adalah panjang B 3 kali panjang A. Jadi jawabannya yang D. Oke. Itu dia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 3 soal terakhir. Nah, ini gelombang longitudinal tidak menunjukkan peristiwa apa? Longitudinal itu kan bentuknya sejajar dengan arah rambat gitu. Ada rapatan, ada renggangan gitu. Nah, kalau gelombang transversal biasanya gini. Ada juga ke arah yang kalau misalnya nanti jadi X sama Y ada 3 dimensi gitu. Kalau misalnya kita buat polarisasi nanti bisa jadi arahnya tuh
cuman yang merah aja yang tembus. Nah, yang hitamnya enggak. Seperti itu. Ini namanya polarisasi. Kalau gelombang transversal yang mengalami polarisasi ini adalah gelombang transversal. Nah, inilah yang dimaksud oleh gelombang transversal. Kalau ini gelombangnya namanya gelombang long, panjang, longitudinal. Kalau gitu, gelombang longitudinal tidak menunjukkan peristiwa polarisasi. Jawabannya yang E. Oke, berikutnya yang nomor 39 ini adalah tentang gelombang bunyi. Nih, gelombang bunyi di udara apa? Gelombang bunyi di udara berasal dari dawa yang dipetik adalah gelombang transversal. Ini jawabannya salah. Bunyi itu gelombang longitudinal, bukan gelombang transversal. Berarti pernyataan salah. Alasannya, gelombang yang terjadi pada dawai gitar yang dipetik adalah gelombang transversal. Dawai gitar yang dipetik itu adalah gelombang transversal. Benar, benar. Berarti salah benar jawabannya yang D. Gitu ya. Jawaban itu kalau benar, pernyataan benar, alasan benar dan nyambung gitu. Kalau B itu benar-benar nggak nyambung, C benar salah, D salah benar, kalau E salah salah. Berarti jawabannya yang D gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor terakhir. Oke, dibahas fisika. Pada gelombang bunyi tidak dapat terjadi interferensi. Enggak juga, karena ada superposisi penjumlahan gelombang bunyi. Ada, berarti salah. Gelombang bunyi adalah gelombang transversal, juga salah. Salah, gelombang bunyi itu adalah gelombang, harusnya bunyi itu adalah longitudinal. Jadi jawabannya apa? Keduanya salah, adalah E. Oke. Dan sekian dulu kayaknya pembahasan atau diskusi tentang soal-soal fisika tentang getaran, gelombang, dan bunyi yang ada di tryout 1 kemarin di LC, di Gerakan Hayu Kuliah dan Online Chinese Learning Camp. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di sesi berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum.